Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 49. Cerita dimulai saat mengetahui sang penyiasat aliansi Murim telah menyadari bahwa kultus Blood akan bangkit. Sodam pun berkata, mungkin mereka akan semakin terkejut kalau mereka tahu bahwa mereka telah berbicara dengan seorang mata-mata dari kultus Blood. Wonwi pun mengatakan, tetapi aku masih berpikir apakah pria bermata emas itu ada hubungannya dengan kultus Blood. Kemudian Jaegal bertanya kepada Wonwi apakah ia mengetahui tentang seseorang yang bernama Yung Chendoh dan juga Jang Chondai. Wonwi pun berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengenal mereka berdua? Hanya dua orang yang telah memiliki reputasi yang cukup kuat dan dapat berdiri saling membantu dengan Master Ho Jangdai sebagai rekan-rekannya. Dan mereka adalah master bela diri faksi ortodok yang sama terkenalnya dengan Master. Lalu Wonwi bergumam, mereka berdua sama-sama sudah mati meskipun saat ini mereka masih hidup di garis waktu yang berbeda. Akan tetapi Wonwi sangatlah terkejut ketika Jaegal yang melanjutkan kata-katanya. Yung Chendoh dan juga Jang Chondai, mastermu dan juga Guak Yungjik adalah para seniman bela diri yang sangatlah kuat. Tidak peduli bagaimana mereka tumbuh, mereka disebut-sebut menjadi bagian generasi berikutnya dari 8 pejuang hebat. Bahkan mereka juga telah disebut menjadi bagian dari masa depan aliansi Murim. Namun mereka semua telah dikalahkan oleh satu orang. Saat mendengar Wonwi yang bertanya apakah mereka telah dikalahkan oleh pria bermata emas, Jaegal pun berkata, itu hanyalah asumsi kami setelah kami telah lama kehilangan Master Ho Jangdai. Tetapi saat ini kata-katamu telah memastikannya. Wonwi berpikir untuk meringkas dengan apa yang dikatakan oleh sang penyiasat bahwa pria bermata emas itu telah menjatuhkan keempat pejuang yang kemungkinan besar adalah seorang kandidat untuk menjadi pemimpin generasi berikutnya dari aliansi Murim. Akibatnya aliansi Murim saat ini telah kekurangan kekuatan mereka. Tapi masalahnya bukanlah itu. Sang penyiasat berbicara tentang rahasia ini sebagai sesuatu yang hanya diketahui oleh para tetua aliansi Murim. Ini artinya aliansi Murim saat ini dan juga orang-orang berpangkat tinggi sangatlah percaya bahwa pria bermata emas itu berasal dari kultus Blood. Apa yang dipikirkan oleh aliansi Murim memanglah benar. Dari sudut pandang kultus Blood yang ingin membangkitkan kembali kekuatan dan juga pengaruh mereka, maka menurunkan kekuatan lawannya adalah sesuatu yang sangat logis. Tetapi aku tahu bahwa kultus Blood tidak akan pernah melakukan itu. Namun yang lebih penting lagi, mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk menguatkan asumsi mereka. Kemudian Wonwi berkata, tetapi aku juga merasa kalau kita tidak bisa mengabaikan sebuah kemungkinan bahwa hal ini bisa saja merupakan perbuatan salah satu dari 4 evil. Jaegal berkata, aku tahu akan hal itu, lagi pula kami hanya yakin dengan asumsi kami sebanyak 70%. Tetapi apabila pria bermata emas itu tidak ada kaitannya dengan kultus Blood, lantas apa alasannya dia melakukan semua itu? Pada sisi yang lain, Yungjik berkata, aku telah mencoba untuk melacak pria bermata emas itu sejak aku kehilangan tanganku. Namun sampai saat ini aku sama sekali belum bisa menemukannya. Menangkapnya memanglah sesuatu yang sangat penting, tetapi kita harus fokus pada gambaran yang lebih besar dan juga jelas. Sambil membuka tirai yang menutupi sebuah peta yang memiliki banyak titik merah di atasnya, Jaegal berkata, setelah terjadinya perang besar ortodok dan juga non-ortodok, kami pun langsung bergerak mengumpulkan berbagai macam informasi untuk menemukan lokasi para anggota yang tersisa dari kultus Blood. Aku yakin jantungmu telah berdetak dengan sangat kencang setelah melihat titik-titik merah ini. Sama seperti aliansi Murim yang saat ini berada di bawah seorang pemimpin yang kuat, kemampuan kelompok intelijen dari kultus Blood sangatlah mengejutkan. Kultus Blood yang telah terpecah setelah perang perlahan-lahan mencoba untuk menumbuhkan kekuatannya. Mereka seperti cacing yang akan menggali dan juga memakan apa saja agar mereka bisa tumbuh.
Sontak, Wonwi sangatlah terkejut. Ia bergumam, semua titik merah yang ada di atas peta itu adalah sebuah markas yang dimiliki oleh Kultus Blood. Aku tidak menyangka kalau mereka ternyata sudah menyadarinya sampai sejauh ini. Lalu Wonwi berkata, aku pikir Kultus Blood telah dihancurkan sekitar 20 tahun yang lalu. Dan aku tidak pernah berpikir kalau mereka akan bersembunyi di sekitar aliansi Murim seperti ini setelah terjadinya perang besar di masa lalu. Bukankah kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja? Apakah seharusnya kita mengumumkan situasi ini untuk memaksa mereka menampilkan diri mereka yang sebenarnya? Jaigal berkata, apa yang kau katakan memanglah benar kalau hal ini adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi mereka semua akan bersembunyi apabila kita mengumumkan keberadaan mereka dengan terlalu dini. Apakah kau tahu ada berapa banyak yang telah berhasil kami hancurkan dari semua markas yang telah kami temukan? Dari sekian banyak, kami hanya bisa menemukan 3 markas karena mereka sangat pandai untuk melarikan diri dari genggaman kami. Jadi, apakah kau tahu apa yang dimaksud dari situasi ini? Terlihat Wonwi hanya bisa menelan ludahnya. Ia bergumam, aku sangat paham dengan apa yang ia maksud. Hanya saja akan terasa aneh untuk mengatakan hal itu dari mulutku sendiri. Karena Wonwi tidak ingin kalau dia terlihat mencurigakan, Wonwi pun berkata, aku yakin kalau informasi dari aliansi Murim telah bocor kepada mereka. Dan itu artinya mereka telah menanamkan mata-mata untuk mengawasi pergerakan aliansi Murim. Jaigal berkata, seperti yang diharapkan dari seorang murid Grandmaster Hojangdai, kami telah menemukan puluhan orang yang telah bergerak sebagai mata-mata, tetapi kami sangat yakin kalau mereka telah menanamkan jauh lebih banyak daripada yang kami perkirakan. Wonwi berpikir, ternyata aliansi Murim sudah mengetahui akan hal ini, tidak seperti Kultus Blood yang tersembunyi dan juga tersebar pada berbagai macam tempat. Aliansi Murim sangat terbuka untuk siapa saja, jadi akan sangat mudah untuk menanamkan mata-mata di dalam aliansi Murim. Yungjik berkata, wahai sang penyiasat, apakah tidak menjadi masalah apabila kita membiarkan para mata-mata itu berkeliaran di sekitar sini? Jaigal berkata, meskipun kita telah menghabisi mereka semua, namun akan selalu ada yang baru untuk menggantikan posisi mata-mata itu. Mereka tidak akan membiarkan kita untuk bergerak secara bebas. Wonwi berkata, jika kita membiarkan para mata-mata tetap hidup, maka mata-mata itu akan bisa digunakan untuk membocorkan informasi yang palsu. Dan ini bisa disebut sebagai konflik informasi yang akan membingungkan para musuh. Akan tetapi, Wonwi sangatlah terkejut ketika melihat Jaigal yang menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia berpikir, dasar sialan, mengapa dia melihatku tanpa sedikit pun mengedipkan kedua matanya? Aku hanya mengatakan sesuatu untuk mencoba menghindari kecurigaan mereka terhadapku. Jaigal berkata, Wonwi, apakah kau tertarik untuk bergabung bersama kelompokku? Kau adalah seorang individu yang cukup berbakat dalam memikirkan segala kemungkinan yang terjadi, entah itu dari pihak musuh ataupun dari pihak kita. Aku akan menerimamu dengan senang hati apabila kau bergabung bersamaku. Apakah kau tidak ingin menjadi seorang murid dari ahli siasat yang terkenal sepertiku? Sambil tertawa, Jaigal kembali berkata, aku menjadi semakin tenang karena kita telah memiliki beberapa individu yang berbakat di dalam aliansi Murim. Dan bakatmu telah membuatku ingin memintamu untuk melakukan sesuatu. Meskipun hal ini mungkin saja akan melewati batas, akan tetapi hal ini akan menjadi sangat vital bagi kehidupan aliansi Murim. Di sampingnya, Mayung berbisik kepada Wonwi. Ia bertanya, apakah ini akan baik-baik saja? Wonwi pun berkata, kita akan mendengarkan terlebih dahulu apa yang akan mereka pinta kepada kita. Melihat ekspresi Wonwi yang sedikit heran, Jaigal berkata, kau tidak usah khawatir, kami tidak akan memintamu untuk melacak pria bermata emas itu. Hanya saja permintaan ini berhubungan dengan kompetisi Murim yang akan kau ikuti, karena besar kemungkinan bahwa mata-mata dari Kultus Blood akan mengikuti kompetisi ini. Mendengar perkataannya, Wonwi bergumam, prediksi sang penyiasat ini memanglah benar dan seorang mata-mata itu telah berdiri di hadapannya. Jaigal kembali berkata, kita bisa menebak pergerakan mereka dengan dua cara. Yang pertama, jika mereka terampil dan juga mendapatkan posisi yang tertinggi pada kompetisi itu, maka kemungkinan besar mereka akan membuat langkah yang tidak terduga untuk mengambil alih sebuah posisi yang sangat penting. Lalu yang kedua adalah sesuatu yang sudah pasti akan mereka lakukan meskipun harus menggunakan berbagai macam cara.
Wenwi bergumam, entah kenapa aku merasa cemas untuk mendengarkan apa yang akan ia katakan selanjutnya. Dengan sorot mata yang tajam, Jaegal melanjutkan kata-katanya dengan nada yang begitu datar. Aku yakin kalau mereka pastinya telah mengincar untuk mengambil kembali Blood Demon, sebuah pedang yang menyimbolkan kebangkitan kultus Blood. Sontak, Wenwi sangatlah terkejut karena dugaannya memanglah benar. Ia pun kembali berpikir, entah kenapa situasi yang begitu sulit selalu muncul kepadaku. Karena para petinggi aliansi Murim telah mengetahui pedang Blood Demon, maka untuk mengambilnya sudah pasti akan lebih merepotkan. Aku harus menggunakan kepalaku lebih banyak lagi agar bisa memanfaatkan situasi ini. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mencari jalan keluar? Jika aliansi Murim telah mengetahui bahwa kami telah mengincar pedang itu dengan cara mengikuti kompetisi aliansi Murim, maka mengambilnya akan menjadi semakin sulit daripada yang kami perkirakan sebelumnya. Jadi aku harus menggunakan kepalaku untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Wenwi berkata, wahai sang penyiasat, karena mereka telah mengincar Blood Demon, maka kita tidak boleh mengendorkan pengawasan kita. Apakah mungkin yang Anda inginkan dari saya adalah sesuatu yang berhubungan dengan Blood Demon? Akan tetapi, Wenwi begitu bingung karena permintaan sang penyiasat bukanlah yang berhubungan dengan Blood Demon. Saat mendengar Wenwi yang bertanya apa yang dimaksud oleh sang penyiasat, Jaegal pun berkata, meskipun mereka telah memenangi kompetisi Murim, namun tetap saja mereka tidak akan bisa mengambil pedang itu. Karena 5 hari lagi pedang Blood Demon akan dipindahkan kepada Gunung Wudang. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkannya karena Jin Yin telah setuju untuk mengurus pedang itu pada tempat yang sangat aman. Wenwi berpikir ini adalah sebuah informasi yang sangat penting yang disampaikan oleh sang penyiasat. Blood Demon akan dipindahkan dari penyimpanan rahasia aliansi Murim menuju wilayah Wudang. Keamanan Blood Demon pastinya akan terjamin apabila dijaga oleh Jin Yin, salah satu dari 8 seniman bela diri terhebat aliansi Murim yang dikenal sebagai sang kaisar pedang. Jamyung bertanya kepada sang penyiasat apa yang harus mereka lakukan. Jaegal pun memerintahkan kepada mereka untuk menemukan orang-orang yang mencurigakan sebagai mata-mata di dalam kompetisi. Jika memungkinkan, aku ingin bahwa kalian berdua bisa mengambil posisi yang tertinggi pada turnamen itu sehingga para mata-mata tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan lebih jauh terhadap aliansi Murim. Mendengar perkataan sang penyiasat, Jamyung merasa kalau itu adalah sebuah kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai penerus salah satu dari 8 seniman bela diri terhebat. Sambil memberi hormat, Jamyung berkata, wahai sang penyiasat, aku tidak mungkin akan menolak sebuah misi yang sangat penting itu sebagai anggota dari aliansi Murim, dan aku sama sekali tidak akan mengecewakan Anda. Pada sisi yang lain, Wenwi pun melakukan hal yang sama, namun di dalam hatinya ia bergumam, dasar sialan, kata-katanya telah memaksaku untuk bergerak melakukan hal yang sama. Aku sama sekali tidak memiliki pilihan yang lain selain mengiyakan dengan apa yang diperintahkan oleh sang penyiasat, dan sekarang aku telah memiliki sebuah tanggung jawab yang begitu besar dari kedua sisi. Beberapa saat kemudian, setelah Wenwi dan juga Ma Yong telah pergi meninggalkan tempat itu, Yungjik berkata, Jaegal, apakah benar yang telah kau katakan itu? Kau mengatakan kepada Wenwi kalau Blood Demon akan dipindahkan dari tempat rahasia menuju Sekte Wudang yang dijaga oleh sang kaisar pedang. Bukankah kita sama sekali tidak pernah membahas akan hal itu? Namun Yungjik sangatlah terkejut ketika melihat Jaegal yang hanya tertawa menanggapi pertanyaan itu. Di saat itu Yungjik menyadari bahwa Jaegal telah berbohong kepada Wenwi. Jaegal berkata, kau telah membuktikan identitasnya dan juga meyakini kalau dia memanglah benar muridnya Grandmaster Ho Jangdai. Tentu saja kalau aku sangat percaya kepadamu, tetapi keyakinanku kepadanya hanyalah sebatas 90% saja, lalu sisanya aku masih meragukannya. Selain Wenwi, ada juga anak-anak lain yang telah menghilang selama 1 tahun dan kembali mengikuti kompetisi Murim ini untuk mewakili keluarganya. Mereka adalah Song Juabek dan juga Song Wohyun. Yungjik pun mengatakan apakah ia harus memeriksa kedua orang itu untuk memastikan apakah mereka adalah mata-mata ataukah bukan. Jaegal berkata, aku akan memeriksa mereka dengan caraku sendiri dan aku akan melemparkan sebuah umpan untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang itu. Jika mereka terpikat dengan informasi palsu yang aku katakan kepada Wenwi tentang Blood Demon, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus karena kita akan bisa menyerang mereka secara bersama-sama.
Melihat Jamyung yang begitu terkejut, Jaegal kembali berkata, "Apakah sekarang kau paham mengapa aku sama sekali tidak mengejar semua mata-mata yang berada pada wilayah kita? Yaitu untuk membuat mereka termakan sebuah umpan besar yang telah aku persiapkan sebelumnya." Jamyung bergumam, dia adalah orang yang sangat mengerikan. Sekarang aku sadar bahwa seni bela diri bukanlah satu-satunya bentuk kekuatan yang ada di muka bumi ini. Jika Wonwi benar-benar seorang mata-mata, maka riwayatnya akan tamat. Kemudian Yungjik bersama muridnya langsung pergi meninggalkan tempat itu karena mereka telah menyelesaikan diskusi mereka tentang mata-mata yang mungkin saja telah masuk ke dalam aliansi Murim. Namun tiba-tiba saja Jamyung melihat sebuah benda yang tergeletak di atas kursi dan ia menyadari bahwa belati itu adalah milik Wonwi. Di tempat yang berbeda, terlihat Sodam sangatlah bangga ketika ia menceritakan segalanya kepada Wonwi. Sodam menjelaskan bahwa sang penyiasat telah menipunya dengan memberikan informasi yang palsu tentang Blood Demon. Wonwi bergumam, "Aku meninggalkan pedang Sodam untuk berjaga-jaga dan mencari tahu apa yang telah mereka rencanakan. Dengan meninggalkan Sodam untuk menguping pembicaraan mereka telah menyelamatkanku dari jebakan itu." Sang penyiasat pertama aliansi Murim memang hebat karena tanpa kusadari aku telah termakan jebakannya. Namun berkat Sodam nyawaku telah terselamatkan. Sambil tertawa terbahak-bahak dengan bangganya Sodam berkata, meskipun sang penyiasat adalah seseorang yang sangat jenius, tetapi dia sama sekali tidak akan pernah berpikir bahwa sebuah belati akan menguping pembicaraan mereka. Akan tetapi Sodam langsung terdiam ketika Aaron yang memotong perkataannya. "Wonwi, apa yang Sodam lakukan memanglah bagus, tetapi menurutku akan lebih cepat apabila kau melihat dan juga mendengar pembicaraan mereka dengan menggunakan kekuatan Pekda." Dengan kesalnya, Sodam langsung menghajar Aaron sembari mengatakan, "Dasar brengsek, berani sekali kau merusak citraku sebagai pedang pertamanya. Karena ucapanmu, aku sama sekali tidak akan bisa berjasa lagi untuk sesuatu yang seperti itu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.